You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. The light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Oh Lord, and fulfilling us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our flame to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of heart that can never fail, let that truth prevail over unbelief. Sekarang kita akan speak, O Lord, and renew our minds. Sing, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the light of your plans for us. Truth unchanged from the dawn of time that will echo down to we'll stand in your promises, and by faith we'll stand as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is filled, and the earth is filled with your glory. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolong kami semua Tuhan, bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Help us, Lord, not only to be the listeners of your word, but also the doers of your word. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Silakan duduk. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Kayak reuni ya. Saya bersyukur melihat pemimpin-pemimpin muda. Saya bersyukur dalam kesempatan ini boleh share firman Tuhan. Saya terlibat di Lausanne Young Leader 2006. Waktu itu I was young that time. 2006 in Malaysia, in Kuala Lumpur. Lalu kemudian dalam 2016 Tuhan kasih kesempatan juga kami terlibat di dalam panitia dari Lausanne Young Leader Gathering di Karawaci di UPH. Dan bersyukur melihat Tuhan terus membangun generasi yang muda untuk melayani. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan sama-sama dalam topik atau tema servant leadership, ya. Jadi ini jadi pergumulan banyak pemimpin, termasuk pemimpin muda.
Jangan pikir yang punya masalah ini cuma yang tua-tua gitu ya. Wah, makin tua, makin tinggi statusnya, makin tinggi strukturnya, makin sulit jadi hamba. Tapi sebagai pemimpin yang muda pun, karena mungkin sekarang saudara punya skill lebih banyak dari boksumu, dari pemimpin yang lebih senior, sehingga mungkin sulit juga bagi kita untuk benar-benar menghidupi tema ini. Dan ini juga jadi doa saya untuk diri saya dan bagi kita semua pagi hari ini yang mendengar. Kalau ditanya dari dua frase ini, saudara lebih setuju yang mana? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? How you define a servant leader? Servant leadership, kepemimpinan yang melayani atau kepelayanan yang memimpin? Ya, itu bisa debatable ya. Tapi saya ingin, I will leave this question to you to think. And through the scriptures exposition, the Bible exposition this morning, I want us to really into the thing. Whether you name it pelayan yang memimpin or pemimpin yang melayani, but you know the essence of what it is. Let us start from Mark chapter 10. Kita akan membaca Markus 10. Kita akan melihat bagian ini bersama-sama di dalam ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Mari kita membaca bergantian. Saya akan baca judulnya, lalu pria mulai membaca ayat yang ke-35, wanita 36, kita bergantian sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan menuju ke Yerusalem yang Yesus sedang tempuh adalah perjalanan menuju kematian. 3 kali Yesus menyampaikan hal ini. Aku akan pergi ke Yerusalem, akan ditangkap, dibunuh, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Tapi murid-murid nampaknya tidak menyadari itu. Perjalanan ke Yerusalem bagi mereka adalah perjalanan menuju tahta kekuasaan. Menuju ke Yerusalem bagi mereka adalah kesempatan Yesus akan datang ke pusat kota atau pemerintahan Yahudi waktu itu, di mana dia akan menunggang balikan pemerintah Romawi. Pengharapan mesianis mereka bahwa satu waktu Mesias akan memerintah. Dan itulah harapan mereka ketika mereka sedang berjalan bersama Yesus ke Yerusalem. Sampai 3 kali memberitahu hal itu, masih nggak ngeh juga. Tahu ya, nggak ngeh ya, orang Batak bilang nggak ngeh. Mereka masih terus berpikir, apa yang akan terjadi? Kalau nanti Yesus sampai ke sana, memerintah di sana, maka kita tunggu pengumuman kabinet. Semua pada nunggu-nunggu ya, sambil training buka HP terus. Paling enggak itu yang mereka tunggu. Sehingga apa yang terjadi? They keep on asking, who
Who is the greatest? Siapa yang terbesar? Setelah pemberitahuan kedua, Bapak Ibu lihat di dalam Markus di bawahnya, mereka berpikir siapa yang lebih besar. Bahkan setelah pemberitahuan ketiga, perikop yang kita baca persis di bawah pemberitahuan yang ketiga. Mereka terus berpikir, siapa yang duduk di kiri, siapa yang duduk di kanan. Syukur-syukur gak minta pangku ya. Dan yang menarik kalau kita perhatikan, di dalam Injil yang lain, mereka bahkan melibatkan ibu mereka. Mama ngomong dong sama Yesus gitu ya. Mungkin kalau yang ngomong ibu-ibu, Yesus lebih iba gitu ya. Iya ya, kasihan gitu ya. Sehingga bagi saya ini adalah satu, Bapak Ibu pikirlah kalau kita punya small group members, we have taught them 3 times, I will die. And what going on in their mind is, oh, I will sit on your left or on your right. Siapa jadi Perdana Menteri pertama, kedua, dan seterusnya. Dan ini menjadi satu percakapan yang sebenarnya menyedihkan. Kalau punya murid gitu ya, yang begini, dablek banget ya. Saudara perhatikan ayat 35 ya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki atau aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Hampir pasti kemuliaan ini bukan bicara the second coming, karena mereka hanya merasa dan berharap kemuliaan Yesus masuk Yerusalem sebagai Raja. Lalu perhatikan ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kalau bahasa kita lebih simpel ya, please deh, gitu ya. Terus that feels more simple gitu ya. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dua istilah yang di dalam perjanjian lama ini dekat dengan penderitaan. Cawan dan baptisan. Immerse itu dalam konteks ini kita melihat air itu buat orang Yahudi termasuk hal yang mengerikan buat mereka. Flood ya, kalau banjir, sehingga sebenarnya mereka menghayati itu masuk di dalamnya begitu. Jadi kata baptisan di sini adalah satu istilah yang menggambarkan Tuhan mau bilang, please deh, kamu tidak tahu penderitaan yang harus aku alami. Sehingga kalau saudara perhatikan ayat 39 waktu Yesus tanya, dapatkah kamu minum cawan, dapatkah kamu dibaptis? Mereka bilang kami dapat. Ini songong tingkat dewa ini. Sombongnya luar biasa. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima pada waktunya. Now it's not your time. Firstly, it's my time. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikan itu. Anda diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Saudara, mereka sibuk berpikir duduk di mana, kedudukan apa yang mereka miliki. Tetapi Yesus berkata, bukan itu poinnya. Itu urusan Bapa, kira-kira seperti itu ya. Nah, di titik inilah saudara harusnya akhirnya menghayati pengajaran di bawahnya. Nah, ayat 41. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Are the others better than these two? No, of course not. Mungkin mereka tuh mau ngomongnya, kenapa sih curi start? Belum nyampe Yerusalem, please wait. Kenapa nyolong start gitu ya? Sehingga akhirnya ayat 42, Yesus panggil mereka. Nah di sini kan terbukti ya, kalau ternyata Yesus memuji 10 nih, kayak yang 10 nih yang bagus ya. Tapi nampaknya kalimat Yesus di ayat 42 untuk mereka semua. But it's not only for the 12 disciples, it's also for us who sit here as young leaders this morning. Kalimatnya, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. There is a power matters, power problem. Pemimpin punya power. Tapi lihat apa yang mereka pakai. Dia pakai power itu, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Perhatikan kalimatnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Menjadi besar boleh nggak? Alkitabiah loh.
not in size ya. Saya suka ketemu orang tuh agak sebel gitu ya. Ih, tambah gendut ya. Alkitabiah Tuhan suruh, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Tidak ada yang masalah. Tidak masalah jadi besar di dalam kita memimpin, di dalam hidup ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, silahkan. Tapi caranya, ini banyak yang berhenti cuma di A-nya ya. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. You want to be the greatest? Please do so. Kemarin teman-teman sudah belajar, ada skill, excellency. Kita mau jadi the best in everything. Apalagi yang muda sukanya begitu ya. Dan ini bukan cuma yang muda, semua juga pingin jadi yang terbaik. Tapi caranya, ketika kita bicara karakter, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, boleh jadi terkemuka? Boleh, please do so. Tapi caranya, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kadang-kadang ini yang gak gampang. It's not easy. Mari berlomba-lomba jadi besar. Bukan dalam badan ya. Mari berlomba-lomba jadi yang terkemuka. Tetapi mari juga lihat the way for it. Saudara perhatikan ayat 45. Karena anak manusia ada satu teladan yang diberikan. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan lebih dari itu, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, salah satu kampus di Jakarta, saya tidak usah sebut namanya, menggunakan ini di dalam logo kampusnya sebagai moto kampus. Melayani, bukan dilayani. Tapi kalau diplesetin, melayani, bukan dilayani. Just geser the comma and then you get another meaning. Melayani, bukan dilayani. Padahal kalimatnya melayani, bukan dilayani. Gak usah cari tahu kampus mana ya. Yang jelas kampus Kristen ya. Saya bukan bully kampusnya, tapi saya ingin mengatakan bahwa it's very easy for us just to add another point. Kenapa? Kita ini dasarnya, naturnya gak suka melayani. Kita maunya dilayani. Saudara, ini udah saringan dari yang disaring punya, udah bibitnya ini paling unggul gitu ya. Ini kalau di mall-mall ini jus tanpa pengawet, tanpa tambahan gula gitu ya. Saudara, ini dari sekian banyak orang di Indonesia yang direkomendasi, yang akhirnya ada di sini. Saudara akan, kalau mau bicara bangga saudara ya. Mungkin saudara banyak pikir, oh ini cuma training, hotel iblis gitu ya. No. Sekian banyak leaders loh, saudara, yang leader yang ya terpilih gitu ya, melayani bukan dilayani. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan, bahkan memberikan satu praktis yang luar biasa, menyerahkan dirinya untuk sesama. Karena itu saya ingin masuk beberapa slide ini untuk refleksi kita saja. Banyak orang menganggap dirinya sebagai pemimpin Kristen, baik di kantor, organisasi, rumah, atau gereja, meskipun konsep dan aksi kepemimpinan mereka itu totally different. Sangat berbeda dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Biasanya konsep kepemimpinan itu kita sertakan dengan kuasa. Tadi juga begitu ya, dikaitkan dengan kuasa atau power. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu sendiri seringkali didefinisikan sebagai kapasitas to influence others. Jadi memang kalau kita bicara kuasa, ada power, powernya dipakai buat apa? Maunya influence others. Jangan heran, Yesus pun bicara kuasa dan dia punya kuasa. Konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda. Namun penting untuk diingat bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa. Yesus sendiri mengatakan ia memiliki kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. All authority telah diberikan kepada Yesus. Jadi saudara jangan tolak kuasa, authority. It's part of being a leader. Mungkin karena struktur kita dapat
power tertentu dan seterusnya. Tetapi yang Yesus lakukan melalui pengajarannya adalah membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa dan penerapannya. Ini yang Yesus bongkar. Penerapannya oleh pemimpin. Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin, namun kerendahan hati seorang pelayan. Kenapa ini jadi menarik, saudara? Kalau ditanya lebih jelas lagi, misalnya biblical identity, what is your identity? Satu ayat yang berkesan buat saya adalah ayat ini. 1 Tesalonika mengatakan begini. Mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu. Jadi Paulus bicara tentang jemaat Tesalonika. Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Jadi perhatikan, dari berhala berbalik kepada Allah. Now it's have a new purpose, to serve God. Dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup, to serve the living God. Kalau saudara tanya, sebenarnya siapakah orang yang menjadi pelayan Tuhan? Jawabannya, semua kita yang sudah diselamatkan. Ini bicara more being rather than just doing or structure. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itulah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup yang diselamatkan. Kalau saya diselamatkan, maka saya akan melayani Tuhan. Karena itu jangan terlalu gila nanya gitu ya. Aku harus melayani atau tidak ya? Kadang-kadang suka gitu ya. Saya pernah bilang sama anak-anak di kampus, jangan menggumulkan pelayanan. Ada yang kaget, kenapa? Soalnya kalau menggumulkan pelayanan itu kayak pagi-pagi kita nanya, hari ini napas nggak ya? Napas nggak ya? Ada yang bergumul tadi pagi, napas apa tidak? Kita tidak menggumulkan lagi karena itu it's part of our being. Saudara dan saya adalah seorang pelayan. Seumur hidup kita belum pernah jadi mantan pelayan. Maka kalimat cantiknya begini. Saudara mungkin mantan pengurus, tapi seumur hidup engkau belum pernah jadi mantan pelayan. Kecuali mau selesai duluan. Wisudanya di sana. Ada yang mau duluan? Titip salam. Jadi our basic identity as a servant, hamba Tuhan yang adalah orang yang melayani Tuhan. Itulah hidup yang baru. Jadi kalau orang nanya apa yang mesti digumulkan? Yang digumulkan adalah mau pelayanan di mana? Itu jelas digumulkan. Mau pelayanan sebagai apa? Berapa lama periodenya? Jangan kebalik. Menggumulkan pelayanan apa yang dicari? Ayat. Cari ayat. Mana ayatnya, Kak? Ayat yang janganlah melayaniku. Nggak ada. Kamu nggak akan ketemu ayat itu. Sehingga banyak dalam pergumulan saya pikir kita harus clear apa yang kita gumulkan. Dan ayat ini menolong saya akhirnya melihat apa yang kita bahas pagi ini. Pemimpin pelayan, begitulah penerjemahannya harusnya ya, karena leadernya di belakang. Kita kan kebalik-balik Indonesia ya. Bukan pemimpin yang melayani, namun kita adalah pelayan yang memimpin. Our basic identity is pelayan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak tepat memposisikan diri, ini bukan masalah istilah ya. Kalau istilah kita bisa debat sampai pagi. Tapi kalau kita tidak tepat memposisikan diri, waktu kita kehilangan status, jabatan kepemimpinan, stres kita. Tapi kalau kita terus-menerus sadar kita pelayan, maka kalau selesai pengurus, selesai jabatan, selesai periode, pertanyaannya apa? Melayani di mana lagi? Oh, pelayanan nggak mesti ada strukturnya, benar nggak? Cari di Alkitab. Yesus nggak pernah lo jadi pengurus, benar nggak? Ayo, ada nggak? Yesus rapat pengurus, rapat majelis, nggak ada. Yang pengurus itu Farisi. Jadi makanya kalau kita baca Alkitab, you compare yourself not to Jesus maybe, you need to compare yourself more to the Pharisee. Because you will see something deep inside you is already there. Cari kepuasan, doa di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Itu kita kok. Yesus kan doanya lebih calm gitu ya. Makanya saya sejak mengerti itu, setiap kali baca Farisi, ini gua nih. Itu bagian saya.
Yesus tuh teladan utamanya, tapi saya mesti compare myself more kadang-kadang sama Farisi. Kecuali saudara bisa buktikan Yesus rapat pengurus. Saya nggak ketemu ayatnya. Sehingga ini, perhatikan. Kita itu bukanlah seorang pemimpin, oh saya tuh tinggi sekali, lalu merelakan diri untuk melayani orang lain. Namun kita adalah pertama-tama seorang pelayan, seorang hamba Allah, lalu kita terpanggil memimpin. Karena itu Paulus bicara kepada jemaat Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya kok jadi sadar betul ya, yang sebenarnya pemimpin jadi pelayan itu cuma Yesus. He got everything, but he stooped down. Dia merendahkan diri. Kita emang rendah coy. Jangan sombong. Ada yang begitu lahir langsung ditulis label majelis. Nggak ada. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari dosa, dibawa kepada terang. Sekarang hidup kita bukan lagi melayani berhala, kita melayani Allah yang hidup. Dan kita yang melayani Allah yang hidup ini dipanggil dalam sebuah jabatan mungkin, sebuah struktur, sebuah kapasitas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tutup perenungan ini dengan kesimpulan dari teman saya, Dr. Senjaya, dalam bukunya Kepemimpinan bagi Kristus. Memimpin adalah melayani. Namun, melayani belum tentu memimpin. Ini sekali lagi bicara posisi ya. Mungkin juga teman-teman pulang dari sini ikut yang leader juga di organisasimu nggak dilihat kamu siapa. Pemimpin habis ikut yang leader, oh makan gratis 3 hari di hotel. Who are you? Ada yang pulang sudah memang punya status jabatan. Memimpin adalah melayani, namun melayani belum tentu memimpin. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu memimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan tidak layak jadi pemimpin. Kiranya pagi hari ini, ketika teman-teman saya, mungkin para mentor di sini juga, tidak ada dari kita yang imun terhadap keinginan pemimpin menjadi besar. Bahkan training ini pun di set up supaya saudara jadi pemimpin yang excellent. Tapi karakter Kristus kiranya kita miliki. Hati Kristus yang melayani kita miliki. Karena itulah yang akan membuat kepemimpinan saudara mirip Yesus. Tapi kalau tidak, mungkin kita lebih mirip dunia. Memerintah dengan tangan besi, memerintah dengan kuasa. Waktu Jokowi jadi gubernur DKI, saya kaget dengar wawancara pertamanya. Ditanya sama media. Tapi itu waktu jadi gubernur DKI ya, saya nggak tahu sekarang ya. Ditanya, jadi Bapak gimana nih sejak jadi DKI 1? Bapak gimana nih, punya otoritas, punya kuasa? Jawabannya sederhana sekali saudara. Ya ini kan amanah, harus dipakai untuk rakyat. Saya pikir, Yesus ya? Oh Jokowi. Kok lebih mirip Yesus gitu ya kalimatnya ya? If you have the power, then the question is, what is that for? If you have a servant heart like Jesus' heart, then you will use the whole of your life to serve others. May God bless you. Amen. Let us pray. Father, we thank you again for this morning, for your word, and we thank you that you always be with us, help us to grow as a leader, especially in as a young leader. Help us to be more like you. Help us to have a servant heart like you, Jesus. You have everything, but you came down from heaven for us, to serve us, even died for us, for our salvation. We praise you for that.
And we hope that you will help us also to grow as a leader, become more and more like you. We pray this in Jesus' most precious name. Amen. Teman-teman, mari kita mengambil sikap berlutut sekali lagi pagi ini di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita perlahan-lahan berlutut di bangku kita masing-masing. Bagi teman-teman yang kesulitan dengan sikap berlutut ini, silakan tetap duduk. Tapi bagi Bapak Ibu yang bisa berlutut, saya mengajak kita berlutut di hadapan Tuhan.